Kisah ini merupakan lanjutan kisah Dharma Yuddha Garuda saat ada pilar cahaya yang muncul di hadapan Dewa Wisnu dan Dewa Brahma. Ada suara yang berkata, kalian harus mencari tahu. Kalian berdua mencoba membuktikan diri sebagai yang terbaik. Siapapun yang menemukan awal dan akhir pilar ini akan menjadi makhluk tertinggi. Dia akan disembah. Resi Narayan berkata, Dewa Brahma duduk di atas angsa dan terbang ke atas. Dewa Wisnu mengambil bentuk babi hutan dan pergi ke bawah. Tetapi bahkan setelah mencari selama ribuan tahun, mereka tidak menemukan bagian atas pilar maupun bagian bawahnya. Akhirnya karena kelelahan, mereka mulai kembali. Keduanya telah gagal dalam tantangan. Resi Nara berkata, tetapi ketika Dewa Brahma dan Dewa Wisnu kembali menemui Mahadewa, maka Dewa Brahma berbohong kepada Mahadewa. Dewa Wisnu berkata, wahai yang suci, aku mencoba banyak, tetapi meskipun demikian, aku tidak dapat menemukan dasarnya, jadi aku menerima kekalahanku. Aku bukan yang terhebat. Suara itu berkata, kamu dan aku tidak berbeda, aku tinggal di dalammu, dan kamu tinggal di dalamku. Dewa Brahma berkata, kamu mengatakannya seolah-olah kamu adalah kekuatan tertinggi, terbesar, yang paling kuat, tetapi sekarang kamu tidak tahu. Aku telah melihat bagian atas pilarmu. Dewa Wisnu berkata, ini tidak mungkin benar. Dewa Brahma berkata, aku tahu bahwa kamu tidak dapat menerima kehebatanku, itulah sebabnya aku membawa saksi bersamaku. Ketaki, Dewi bunga Ketaki muncul di sana. Dewa Brahma berkata, dia adalah Ketaki. Dia melihat aku sampai paling atas. Dewa Brahma mengingat saat dia naik ke atas. Dewa Brahma berkata, aku tidak dapat menemukan bagian atas pilar ini. Tetapi jika aku kalah, identitasku akan terhapus. Aku harus memikirkan beberapa rencana yang akan membuktikan bahwa aku menemukan bagian atas pilar ini. Dewa Brahma melihat bunga Ketaki dan berkata, Ketaki, aku menjadikanmu saksiku, ikut denganku. Jika pilar ini menanyakan sesuatu, maka kamu harus berbohong. Sebagai imbalannya, apapun yang kamu minta, aku akan memberikan segalanya. Dewi Ketaki setuju melakukannya dan dia berbohong di hadapan Mahadewa. Mahadewa berkata, Narayan mengatakan yang sebenarnya, jadi dia akan selalu disembah. Di setiap zaman dan waktu, Wisnu akan dipuja. Dia akan menjadi Tuhanku juga. Meskipun paling kuat, dia menyerahkan egonya dan menerima kekalahannya. Tapi Dewa Brahma tidak menyerahkan egonya, bertekad untuk menjadi yang terbesar dan paling disembah. Sehingga dia berbohong. Itulah sebabnya dia tidak akan pernah disembah mulai hari ini. Ketaki, kamu berbohong. Itu sebabnya setelah hari ini kamu tidak akan pernah dipersembahkan untuk pemujaan apapun. Ketaki kemudian menghilang dari sana dan Dewa Wisnu berkata, Prabu, siapakah kamu? Suara itu berkata, aku yang terhebat, hanya aku, karena aku tidak memiliki awal dan akhir. Aku adalah Maha Siwa. Dewa Brahma menjadi marah dan berkata, kamu melarang orang memujaku dan kamu menghukumku. Siapa yang memberikan hak ini kepadamu? Kamu menyebut dirimu yang terhebat, kamu sendiri adalah pembohong terbesar. Karena aku yang terhebat, aku memiliki 5 kepala. Berapa banyak yang kamu punya? Beritahu aku siapa kamu, tunjukkan dirimu yang sebenarnya. Mahadewa muncul di sana dan berkata, aku adalah dewa terbesar dari semuanya, Mahadewa. Aku bisa mentolerir segala hinaan, tapi aku harus mengakhiri kesombonganmu, jadi aku akan menunjukkan kekuatanku kepadamu. Inkarnasiku yang berapi-api akan menghancurkan egomu. Ini akan dikenal sebagai Kala Bhairawa. Potongan rambut Mahadewa jatuh dan mengambil wujud Kala Bhairawa yang mengerikan. Kala Bhairawa berkata, aku Kala Bhairawa. Aku akan menghancurkan ego yang sama yang terisi dalam dirimu sampai ke intinya. Orang yang memiliki begitu banyak kepala tidak dapat menunjukkan ego. Aku akan menghukummu karena dosa itu. Kala Bhairawa mencabut kepala Dewa Brahma dan kini tinggal 4 kepala. Resi Narayan berkata, dengan menghukum Dewa Brahma yang egois, Mahadewa kehilangan gelar yang terbesar dan mengubah posisi Brahma menjadi posisi yang bisa dicapai oleh siapapun selama berabad-abad mendatang. Dewa Brahma lahir setelah akhir setiap era.
Setelah melakukan meditasi selama berabad-abad, pengetahuan tertinggi akan tercapai. Dengan itu, seseorang dapat mencapai kualitas Dewa Brahma. Malam saat Mahadewa menunjukkan inkarnasinya yang berapi-api kepada Dewa Wisnu dan Dewa Brahma, dirayakan sebagai Siwa Ratri atau malam Siwa. Orang-orang yang berpuasa pada hari itu dan memuja Dewa Siwa sepanjang malam dan mengabdikan diri kepada Dewa Siwa mendapatkan berkahnya. Jadi inilah pentingnya Siwa Ratri. Garuda berkata, tapi Guru Dewa, setelah belajar banyak tentang Mahadewa, apakah Ganesha mengenalinya? Resi Nara berkata, inilah yang Nandi harapkan. Nandi berkata, sekarang apakah kamu memahami intensitas kemarahan Mahadewa? Seperti dia mengambil wujud Kala Bhairava dan menghukum Dewa Brahma, aku akan menghukummu dengan cara yang sama. Ganesha berkata, begitu banyak kepercayaan diri, kamu pasti telah memotong kepala Dewa Brahma, tapi kamu tidak bisa melukai bahkan satu jariku. Jika kamu menghargai kesejahteraanmu, pergilah dari sini. Dewi Lasmi berkata, sekarang akan ada seseorang di Kailas yang akan memahami pikiran Parwati, orang yang mengikuti perintah Parwati daripada perintah Dewa Siwa. Dewa Wisnu berkata, Dewi, siapa yang mengikuti perintah siapa tidak bisa menjadi kompetisi. Itu tidak akan menguntungkan siapapun. Sri Wisnu berpikir, tapi jika anak laki-laki ini tidak berhenti bersikap keras kepala, dia mungkin mengundang masalah yang sangat serius. Resi Narayan berkata, seseorang yang berdiri di depan Tuhan dan meskipun mendengar cerita kebesarannya tapi tidak bisa mengenalinya, maka kesejahteraannya tidak mungkin terjadi. Kata-kata pahit dan sikap sombong bocah itu membuat para pemuja Dewa Siwa marah. Sringgi berkata, hentikan ini nak, akhiri permainan ini sekarang. Kamu tidak hanya mempermalukan Nandi tetapi juga menghina Dewa Siwa sendiri. Mahadewa adalah ayah alam semesta. Ganesha berkata, apa pentingnya bagiku jika dia ayah alam semesta? Bukan hanya untuknya, aku tidak akan mengingkari janjiku untuk seluruh dunia. Sringgi berkata, sayangnya kamu tidak bisa mengenalinya. Setelah mendengar ceritanya, dia bisa menghancurkanmu dalam hitungan detik. Kamu terus-menerus menghinanya. Dia adalah Tuhan kami. Siapa di seluruh alam semesta ini yang berani menghentikannya? Kami memaafkanmu sampai sekarang karena menganggapmu seorang anak laki-laki. Tapi cukup sekarang. Jika kamu tidak setuju, maka kami akan mengikatmu di satu sudut dan masuk ke dalam. Ganesha tertawa dan berkata, kalian semua banyak bicara. Jika kalian memiliki nyali, lakukanlah. Sringgi berkata, sekarang kami harus menghukummu. Sringgi berubah menjadi domba dan bersiap menyerang Ganesha. Sringgi berlari menyerang Ganesha. Nandi berkata, menyingkir dari sana, kamu tidak akan mampu menahan serangan Sringgi. Ganesha menghentakkan tongkatnya dan Sringgi terpelanting jauh. Melihat itu Nandi berpikir, bagaimana ini mungkin? Sringgi bangkit lagi dan menyerang. Melihat itu Dewi Lasmi berpikir, anak laki-laki ini mulai berkelahi dengan pemuja Dewa Siwa. Aku harap Mahadewa tidak terhasut oleh amarahnya dan membuka mata ketiganya. Sringgi melompat ke arah Ganesha dan Ganesha memutar tongkatnya dan membuat Sringgi terpelanting jauh. Sringgi bangkit lagi dan menyerang sekali lagi, tapi Ganesha menahan Sringgi dengan tongkat saktinya. Nandi berpikir kehidupan Sringgi ada di tanduknya. Jika anak laki-laki ini mematahkan tanduk Sringgi, dia akan mati. Garuda berkata, lalu apa yang terjadi? Apakah ketidakadilan seperti itu terjadi pada Sringgi karena bocah itu? Lalu apa yang dilakukan Mahadewa? Saat itu Resi Narada melihat pertarungan Sringgi dan Ganesha. Resi Narada berkata, pertanda apa ini? Sesuatu yang salah sedang terjadi. Tapi apa? Sringgi berkelahi dengan seorang anak laki-laki dan bocah ini lebih kuat dari Sringgi. Baik Mahadewa dan Dewi Parwati sedang melakukan meditasi, jadi siapa yang bisa menghentikan bocah ini? Ini hanya dapat berarti bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Seseorang harus menghentikan mereka. Resi Narada kemudian pergi ke Waikunta dan berkata, Prabu, kamu harus menyelesaikan masalah ini sebelum terjadi kesalahan besar. Sri Wisnu berkata, apa maksudmu Dewa Resi? Dewi Lasmi berkata, dia sangat penyayang dan tidak bersalah. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Nandi berkata, cukup. Kamu telah menunjukkan cukup penghinaan. Aku memperingatkanmu nak, tinggalkan Sringgi segera. Ganesha berkata, aku menjelaskan banyak hal kepada kalian semua, tapi kalian semua tidak mendengarkanku. Lalu kenapa aku harus memikirkan kalian semua?
Nandi mengambil bentuk bantingnya dan berlari menyerang Ganesha. Ganesha berpikir, bagaimana aku akan bertarung dengan mereka berdua? Aku harus mematahkan tanduk Sringgi. Dewi Laksmi berpikir, anak laki-laki ini seharusnya tidak membunuh Sringgi, atau tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi kepadanya.